Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 1 bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita sekalian, muslimin, muslimat sekalian, diberikan usia, diberikan terkabulnya doa kita, sehingga kita disampaikan, dimenangkan, diberikan bertemu kembali kesempatan dengan bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, yakni bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang sedekah Ramadan. Apa keutamaan sedekah Ramadan dan pentingkah bagi kita untuk bersedekah terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Wa hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Lais bin Sa'id ibnu Abi Sa'id an Sa'id ibnu Yasar annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu biyaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahmani hatta takunu a'damu minal jabali kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Artinya, tidaklah seorang pun yang menyedekahkan harta yang halal, yang mana Allah memang tidak menerima kecuali yang baik. Allah akan menerimanya sedekah tersebut dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sedekah itu hanya sebutir kurma, maka kurma itu akan bertambah besar di dalam pemeliharaan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar dari jabal, dari gunung. Sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta yang semakin lama semakin besar. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, bahwasanya ada anjuran Rasulullah SAW untuk kita bersedekah meskipun hanya sebutir kurma. Sedekah yang sangat kecil, tapi ini masuk di dalam perintah anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaddaqa walau bisikit tamar, meskipun setengah butir kurma bahkan. Nah, yang kedua, kapan waktu yang utama untuk kita bersedekah? Kapan waktu utama untuk kita bersedekah? Diriwayatkan dari sahabat Anas, qila, ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdalu? Qala, sadaqatun fi Ramadan. Jadi Anas berkata, wahai Rasulullah, bertanya ya, sahabat Anas, sedekah apa yang nilainya paling utama? Ayu sadaqatin afdalu? Kemudian Rasul menjawab, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan suci Ramadan. Penjelasan yang lain, bahasanya Rasulullah SAW ini berlaku paling dermawan di antara manusia sekalian, dan ia semakin dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada yang berbahagia, bahwasanya diharapkan bagi kita untuk menjadi dermawan, pemberi, suka bersedekah, dan mementingkan orang lain pada bulan suci Ramadan ini. Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para salafus soleh, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Orang-orang sibuk berpuasa hingga meninggalkan pekerjaan mereka. Inilah rasional atau pemikiran latar belakang mengapa kita dianjurkan bersedekah di bulan suci Ramadan. Karena orang-orang sibuk berpuasa sehingga meninggalkan pekerjaan mereka. Yang kedua. Kemudian,
anjuran bersedekah di bulan suci Ramadan, termasuk di dalamnya memberikan buka orang yang sedang berpuasa. Barang siapa memberikan buka orang yang sedang berpuasa ataupun sahur, ini mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut bighairi naqsin, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi mendapatkan pahala yang double, yang berlipat-lipat. Selain puasanya sendiri, jika kita bersedekah memberikan buka pada saudara kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat, double dari apa yang dikerjakan oleh saudara kita yang kita berikan sedekah berbuka tersebut. Dan sedekah ini punya keistimewaan, manfaat yang ketiga, yakni memadamkan dosa. Wasadaqatu tudfi'u khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seorang tengah malam. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kembali pada hadis di atas, bahasanya Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun berlalu di mana seorang hamba berada kepadanya kecuali turun 2 malaikat. Jadi di setiap awal hari turun 2 malaikat seperti pagi hari ini yang berdoa, ya Allah berilah balasan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang lain berkata, ya Allah berdoa, ya Allah berilah kebinasaan orang-orang yang menahan hartanya. Ini jadi yang memberi akan didoakan malaikat supaya diberikan balasan, yang menahan tidak memberi ini didoai malaikat supaya diberi kebinasaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat, bagaimana jika kita bersedekah dengan harta yang haram dalam hadis tersebut? Sedekah meskipun dengan 1 butir kurma dari harta yang halal, maka akan ditumbuhkan oleh Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kal jabali, seperti gunung besarnya. 1 butir kurma yang kecil ini kemudian kita sedekahkan, maka akan diterima oleh Allah dengan tangan kanan, kemudian akan ditumbuh kembangkan sehingga sebesar kal jabali, seperti sebesar gunung. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana kalau kita bersedekah dengan harta haram? Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik, sesungguhnya di dalam neraka nanti ada rumah yang disebut Baitul Husni, rumah kesedihan, rumah kesusahan. Allah menyediakannya di neraka untuk orang-orang yang bersedekah dari barang yang haram. Boleh nggak seperti ini misalkan, kita korupsi, kemudian untuk membangun masjid, kita korupsi untuk membantu fakir miskin. Tidak boleh. Jadi harta haram kita sedekahkan, bukan berarti kita ini mendapatkan pahala, menghapus dosa-dosa kita karena korupsi, karena mencuri. Bukan, justru akan memasukkan kita kepada api neraka. Di dalamnya ada Baitul Husn, rumah kesusahan, itulah tempatnya orang bersedekah dari harta yang haram. Yang kelima, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu bersih suci. Allah tidak menerima sesuatu melainkan yang bersih, yang suci. Saudaraku, masih banyak berbahagia dimanapun berada. Terakhir, yang keenam, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mendorong kita, mengajarkan untuk bersedekah dengan harta yang halal, yang thayyib. Sedikit pun, kalau harta yang halal akan ditumbuhkan, akan dilipat gandakan seperti gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya 1 butir kurma menjadi gunung telah ditumbuhkan apabila itu sedekah dari harta yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan hidayah ilahnya pada kita, keluarga kita, muslimin semuanya untuk dapat bersegera bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini, bersedekah disebut dengan sebutir kurma dengan harta yang halal dan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Allahumma salim li Ramadan, dan sehatkanlah, jagalah puasa Ramadan saya. Allahumma salimhu minni, dan jadikanlah saya terjaga dari maksiat atas pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga imanan wahtisaban, sungguh-sungguh dengan penuh rasa iman dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.